Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Seherlina Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan tanda loncengnya karena itu gratis. Aku ingin kasih informasi ke kalian bahwasanya tadi pagi aku dikirimi email dari YouTube, yaitu isinya kita harus mengisi formulir bayar pajak dari Amerika Serikat. Langsung aja kita ke AdSense ya. Ini adalah tampilan dari AdSense yang ada di pembayaran kita. Di situ ada informasi penting. Periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Ya, jadi di bawah situ ada tanda biru. Kita klik langsung saja tambahkan info pajak. Di sini kita langsung mengisi email dan kata sandi kita. Oke, klik berikutnya. Nah, kita disuruh untuk mengisi apa jenis akun kita, perorangan atau non-individu atau entitas. Jadi di sini perorangan ya. Kita klik perorangan. Untuk non-individu itu biasanya untuk perusahaan. Kemudian kita lanjut, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak. Berikutnya, pilih jenis formulir pajak W8. Ya, di sini ada dua kategori, W8BEN, W8ECI. Tapi kita harus pilih yang di atas, W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Mulai ya, lanjut. Pertama, identitas pajak. Nama individu sudah ada tertera di situ, jadi kita tidak perlu lagi mengisi. Untuk nama DBA juga kita tidak perlu mengisi. Kita lanjut ke negara pengguna. Ya, negara pengguna ini kita pilih Indonesia. Setelah itu kita scrollkan ke bawah. Nomor identifikasi wajib pajak. Nomor identifikasi wajib pajak TIN adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan oleh IRS untuk beberapa formulir pajak. Info selengkapnya tentang TIN untuk TIN asing. Jangan sertakan identifikasi pribadi asing lainnya seperti nomor registrasi penduduk Korea. Jika mengklaim perjanjian, Anda wajib mencantumkan TIN asing. TIN asing ini kalau di Indonesia adalah NPWP. Jadi bagi kalian yang ada NPWP, isikan di kolom ini ya. Tetapi jika kalian tidak memiliki NPWP, bisa mengkosongkan TIN asing ini. Setelah selesai, kita lanjut berikut. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk mengisi alamat. Ya, negara atau wilayah domisili Indonesia. Kemudian baris alamat 1 kita isi alamat kita yang tertera di KTP. Untuk baris alamat kedua bisa diisi juga apabila baris alamat 1 tidak muat ya. Kota, provinsi, dan kode pos wajib diisi juga ya. Kemudian alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap kita checklist berikutnya. Setelah itu, yang ketiga perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Di sini kita klik ya. Kemudian kita checklist juga penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat, yaitu kita pilih negara Indonesia. Kemudian selanjutnya ketiga ini kita harus isi layanan AdSense,
pasal dan ayat. Pasal 8 ayat 1, tarif pemotongan 0%, kita pilih yang paling rendah ya. Kemudian kita checklist alasannya. Selanjutnya film dan TV, YouTube, Google Play, pasal 13 ayat 2, 10%. Kemudian kita checklist alasannya. Hak cipta lainnya, pasal 13 ayat 2, tarif pemotongannya 10%. Oke, alasannya juga kita checklist. Dan kita lanjut ya untuk berikutnya. Setelah identitas pajak, alamat, dan perjanjian pajak sudah kita isi, kemudian yang keempat, pratinjau dokumen. Di sini ada 4 formulir yang sudah kita isi tadi ya. Kemudian kita checklistkan saja. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya. Ini dia. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian yang kelima, sertifikasi. Kita scrollkan ke bawah. Di situ ada tanda tangan Anda, nama lengkap resmi, kamu tulis sesuai dengan KTP. Selanjutnya, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Iya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Berikutnya, 6. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan Affidavit. Kita klik tidak. Kemudian kita checklist. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan. Selanjutnya, pernyataan tertulis perubahan status, saya memberikan info pajak dan kita kirim. Alhamdulillah, info pajak Amerika Serikat formulir saya sudah disetujui, dikirim 10 Maret 2021. Dan ketiga formulir saya ini sudah diklaim masing-masing. Tidak menunggu lama, saya dapat email dari Google Payments, yaitu informasi pajak Anda disetujui. Jadi di sini yang sudah saya isi tadi sudah berhasil ya, dan alhamdulillah.